mulanya perontok dosa. Moga-moga aja perontok penyakit juga gitu ya. Kan bersih gitu ya. Perontok semua, mungkin bala. Kalau di tempat lain itu, kalau saran-saran ulama itu di waktu wabak kayak gini harusnya orang itu selalu dalam keadaan selalu punya wudhu. Di samping tadi untuk membersihkan badan dari mungkin virus-virus yang ada gitu ya, yang nempel-nempel gitu. Di samping itu juga membersihkan dosa. Dan harapannya kok ternyata terjadi kena wabak ke kita, ada peluang lah paling enggak kita itu dimasukkan dalam golongan orang yang diharapkan bisa husnul khotimah gitu, paling enggak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahumullah ta'ala al-imam al-Ghazali nafa'anallahu bi'ulumihi fidarain ila anqal babu adabil wudu. Bab tentang etika sewaktu berwudu. Kemarin sudah dijelaskan tentang etika ketika kita masuk khala, bak mandi untuk buang hajat ataupun mandi ataupun BAK. Ini masuk keluar dari bak mandi harusnya kita dalam keadaan siap untuk berwudu. Mulanya bagusnya sih dipisah tempat untuk wudu dengan tempat untuk BAB, bagusnya. Karena di situ di dalam wudu ada lagi doa-doa. Ada doa-doa, tapi kebanyakan kita mah ya sekalian ya, BAB di sana, wudu pun di sana. Sehingga kadang doa-doa wudu tidak bisa dibacakan dengan lisan, kadang terlanjur malah lupa karena nggak biasa malah lupa. Nah, tapi kalau orang-orang dulu dikasih tempat wudu di luar, itu ya maksudnya biar diantara doa-doa wudu tersebut bisa dilisankan, bisa diucapkan dengan lisan. Kalau di tempat khala, WC atau di bak mandi itu tidak baik gitu ya. Nah ini wudu itu begitu banyak faedahnya, sehingga diantaranya ada satu keterangan orang yang selalu mudawamah wudu itu ketika semisal ruhnya itu dicabut dalam keadaan dia punya wudu, dimudahkan untuk keluarnya ruh dan mudah untuk husnul khotimah gitu ya. Banyak orang yang selalu punya wudu, batal wudu lagi. Bahkan Sayyidina Bilal itu bukan hanya itu, batal wudu sholat. Sholatnya sholat sering yang kita dengar, sholat syukril wudu, sholat untuk bersyukur karena bisa berwudu. Jadi batal wudu, sholat sunnah 2 rakaat. Dan ini dengan amal ini Sayyidina Bilal telah mendahului sandanya masuk surga. Ibaratnya suaranya sandanya saja sudah ada di surga. Dan ternyata sir amalnya yaitu seperti itu, selalu punya wudu, mudawamah wudu, bahkan setelahnya wudu sholat sunnah. Dan meskipun di waktu-waktu yang makruh itu tetap sunnah. Misalnya setelahnya asar atau waktu yang tahrim itu ya, setelah asar atau setelah subuh kok misalnya nanti batal wudu lagi terus sholat sunnah, maka itu termasuk sebab mutaqaddim, sebab yang terdahulu, maka boleh dilakukan sholat sunnah tersebut meskipun di waktu yang muharram. Nah ini keutamanya wudu. Mulanya dari sini, dari wudu tersebut kemarin sudah jelaskan bahwa ketika keluar kita berdoa Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, setelahnya wudu itu termasuk perontok dosa. Dosa-dosa kecil itu bisa luluh lantak dengan berwudu. Mulanya kalau orang Islam itu pasti bersih terus. Yang suka wudu, yang suka mudawamah, insya Allah bersih. Ternyata bersih fisiknya, hal-hal yang vital dari badan kita kan, itu ya. Ini wajah, kaki yang selalu bersentuhan dengan benda-benda lain, berinteraksi dengan benda, ternyata dibersihkan. Lainnya itu kebanyakan kan ketutup. Kalau badan sini kebanyakan ketutup pakaian. Kalau yang sering terbuka ya segini paling ya, sewajah, rata-rata segitu. Ternyata itu yang dibersihkan. Kok pas itu ya? Kalau wudhu sebadan-badan maka yang mandi malah susah ya. Ternyata cukup yang hal-hal yang berkaitan dengan interaksi dengan suasana luar gitu ya. Kalau badan kita ibaratnya sering terbuka lah. Sehingga dengan wudhu ini
insya Allah badan kita suci gitu ya, dibersihkan lagi. Yang suka bersentuhan dengan tangan misalnya kena wudhu, yang mata di wajah gitu ya, yang mulut di wajah. Mulanya dosa-dosa kecil itu rata-rata di wilayahnya ya ini sudah, ini kaki ya. Sedangkan badan ini banyak kan ngikutin. Kalau sininya bawa dosa ya ke bawah dosa semua. Mulanya perontok dosa. Moga-moga aja perontok penyakit juga gitu ya. Kan bersih gitu ya. Perontok semua mungkin bala. Kalau di tempat lain itu, kalau saran-saran ulama itu di waktu wabak kayak gini harusnya orang itu selalu dalam keadaan selalu punya wudhu. Di samping tadi untuk membersihkan badan dari mungkin virus-virus yang ada gitu ya, yang nempel-nempel gitu. Di samping itu juga membersihkan dosa, dan harapannya kok ternyata terjadi kena wabak ke kita, ada peluang lah paling enggak kita itu dimasukkan dalam golongan orang yang diharapkan bisa husnul khotimah gitu. Paling enggak begitu. Kalau jaminannya dengan alkohol, dengan disinfektan gitu mah nggak ada keterangannya. Wallah alam sih, tapi mungkin kalau versi dokter, kalau dari segi itu nggak ada. Nah ini semoga bisa mudawamah ya. Fa idza faragta, maka ketika engkau telah selesai menyelesaikan minal istinjai, dari istinja, dari cebok, apa yang berkaitan dengan di bak mandi, fala tatruk, maka janganlah kamu meninggalkan as-siwaka, untuk melakukan siwakan. Ternyata setelahnya istinja saja siwakan tetap disunahkan, karena siwak itu termasuk kesunatan yang tidak melihat tenggang waktu. Bahkan hampir semua tingkah kita disunahkan untuk bersiwak. Bangun tidur sunahnya bersiwak, tapi kalau saya enggak, bangun tidur enggak bersiwak, paling bersikat gitu ya. Mungkin ya kategorinya apa bersiwak apa enggak, tapi ya diniatkan bisa jadi ya. Karena siwak itu tidak harus dengan kayu arak, bisa dengan benda-benda lain. Kecuali bulan puasa ini, kalau habis zawal, kalau pagi ini sampai zuhur ya, duhur itu tergelincirnya matahari, itu masih bisa. Setelahnya itu waktu antara setengah 12 ke sana, mungkin kalau dihitung jam antaranya gitu ya, sampai maghrib itu makruh. Kenapa sampai dimakruhkan? Karena keistimewaan siwak itu diantaranya yaitu mutahhiratul lil fam, maka sesungguhnya siwakan itu membersihkan mulut. Sehingga kalau kita bersiwak di waktu bulan puasa itu bisa jadi ababnya, baunya orang puasa kan tahu sendiri kalau di dunia. Tapi kalau besok-besok di akhirat baunya ya sebau misik gitu ya. Kalau ngomong itu kayak keluar misik. Jangankan itu, keringat aja bau misik. Itu ya kalau kita masuk surga itu ya, bidadarinya bau misik, kitanya bau misik semua, wangi semua. Lah untuk menjaga hal tersebut, yaitu saksi, bau itu nanti jadi saksi bahwa kita berpuasa. Jangan sampai dihilangkan tuh saksi di waktu puasa, setelahnya waktu zawal tergelincirnya matahari ke sana, maka kita gak usah siwakan. Siwak dengan cara apa saja, pakai kayu arok ataupun benda lain gitu ya, misalnya dengan benda-benda kasar kan boleh ya. Kalau kita nggak ada kayu arok, biasanya dengan pakaian atau apapun jadi ya, nggak ada rotan akar pun jadi kayaknya gitu. Nah, itu disunatkan untuk bersiwak. Mungkin caranya bersiwak sudah dijelaskan sering-sering oleh Momon atau yang lain, mungkin sering caranya bersiwak. Fa'inahu wa mardotun li rabbi, dan siwak itu menjadikan turunnya keridhaan Allah Ta'ala. Itu dengan bersiwak bisa turun ridhonya Allah Ta'ala, hanya gara-gara bersiwak. Untungnya apa buat Allah Ta'ala? Nggak ada. Untungnya buat kita dapat keridhoannya Allah Ta'ala. Sehingga saking ridhonya Allah Ta'ala itu, misalnya orang kalau wafat disiwakin gitu ya, tapi di kita mah jarang ya, lagi nazar, itu memudahkan keluarnya ruh. Itu ya kan ada banyak cara bagaimana ruh ini, kalau yang nazak gitu jangan yang sehat-sehat disuruh mati gitu, enggak. Yang sudah nazak posisinya disiwakin itu biasanya mempercepat keluarnya ruh, karena di situ terjadi apa? Ridhonya Allah Ta'ala turun. Tapi kita jarang-jarang ya, kebanyakan paling bacain Yasin atau surat Ar-Ra'd. Bisa dicoba nanti disiwakin,
Nabi sendiri pernah disiwakin oleh Siti Aisyah dengan dibasahin oleh Siti Aisyah sendiri disiwakin. Meskipun Kanjeng Nabi dijamin gak bakalan susah, tapi itu aja sudah memberikan contoh bahwa itu adalah hukumnya sunnah. Wa musakhitun lisyaiton, dan siwakan, bersiwak itu menjadikan murkanya syaitan. Kalau bikin musuh gak senang itu kayaknya kita puas ya, apalagi musuh yang abadi. Musuhnya menganggap kita itu abadi, kalau kitanya menganggap dia nggak abadi ya. Kalau setan malah sampai urusannya kan dengan Nabi Adam ya. Kita makan cuma incu yang keberapa ya, tapi saking dendamnya iblis itu, jangankan hanya ke Nabi Adam, sampai ke cucu-cucunya itu dendam. Sifatnya iblis itu dendamnya seperti itu. Sehingga sewaktu-waktu pernah iblis itu soal Nabi Musa. Nabi Musa mintakan gitu ke Allah Ta'ala, saya itu mau tobat. Kata Allah Ta'ala dengan bahasa yang gampang gitu ya, tidak ada suara gitu juga, bahwa gak bakal tobat. Nabi Musa tetap berharap, ya Allah mintakan ampunan untuk, saya mintakan ampunan untuk iblis gitu ya, mungkin dia bisa bertobat. Ya udahlah, diterima tobatnya, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya tuh iblis suruh sujud di kuburannya Nabi Adam. Nabi Musa bahagia, bungah lah, nyampein ke iblis, wah ini berhasil. Saking bungahnya bisa menginsapkan iblis itu ya. Hebatnya. Kalau kita mengisapkan preman aja sudah bungahnya. Mungkin kita belum mengisapin siapa-siapa. Kalau bikin dosa orang sering, bantuin dosa orang sering, memberi fasilitas orang lain untuk berdosa malah sering, yang enggak dosa malah jadi dosa gara-gara kita. Tapi ini mah bukan, yang tadinya suka dosa malah raja-rajanya yang bikin dosa malah mau tobat dengan perantara Nabi Musa tadi. Nabi Musa nyampein ke iblis, iblis katanya memang kamu diterima tobatnya. Iblis bahagia, tapi ada syaratnya. Syaratnya kamu sujud ke Nabi Adam, ke kuburannya Nabi Adam nanti sujud. Iblis langsung ngamuk-ngamuk, wah ngamuk-ngamuk. Jangankan udah mati, masih hidup aja saya nggak mau sujud, apalagi sudah mati. Itu iblis gak mau. Nah ternyata diantara hal-hal yang menjadikan murkanya setan iblis itu ya bersiwak sering-sering, supaya kita nggak banyak kemasukan setan gitulah. Nah, sering bersiwak biar setan tambah itu enak gitu ya orang tanya. Kita ada perlawanan paling enggak dengan bersiwak tadi, meskipun perlawanan kita tidak sebanding dengan godaan setan ke kita, tapi paling enggak ada usaha. Wassalatu bisiwakin, dan khususnya dalam sholat ini, satu sholat bisiwakin dengan bersiwak, afdol itu lebih utama min sab'ina sholatan, daripada 70 sholat bila siwakin dengan tanpa siwak. 70 sholat misalnya subuh, 70 subuh berarti berapa hari? 70 hari. Kalau isya berarti 70 isya berarti 70 hari. Sama dengan kalau kita 5 waktu saja yang padunya saja, misalnya yang dilakukan dengan bersiwak, kok kita melakukannya dengan full, duhur, asar sampai subuh, 5 waktu ini bersiwak, sama dengan ibadah satu hari. Sholat satu hari ini 5 waktu sama dengan 70 hari. Berarti 5 kali 70 kali 70 hari. Kelipatannya gak kesel gimana, setan marah-marah terus pasti. Mulanya dibikin banyak lupa orang untuk bersiwak, dan kayaknya malu. Kalau sahabat ditaruh di sini gitu ya, sahabat ada yang taruh di sini, malah ada sekarang ada yang wadahnya lebih enak gitu ya, taruh kemana-mana di bawah siwakan ini. Kalau taraweh 20 berarti 10 kali kan ya, 10 salam, 10 kali 70 berarti sudah berapa? 700. Satu malam bisa melakukan sholat 700 salam, 1400 rokaat. Kesel itu setan kayaknya kalau gitu. Hal yang harus kita syukuri sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu malam sholat 5 waktu, kelipatan pahalanya bisa berlipat 70 kali kalau bersiwak. Berbanding dengan ibadahnya umat-umat lain yang sebelum Nabi yang usianya lebih panjang, bisa jadi melebihi kita yang lebih malah kecapeannya dikit tapi pahalanya gede. Enakan gitu ya, kalau bisnis juga kan gitu. Gitu ya. Berbisnislah dengan Allah Ta'ala, insya Allah nggak rugi. Kita usahakan bagaimana nih kelipatan ganjaran kita selalu berlipat-lipat. Satu kali kerja banyak pahala.
mungkin subuh ini kita hanya 1 kali datang dan hanya 1 jam mungkin, tapi ternyata di sini ada nafahat-nafahat yang banyak, ada wiridanya, ada pengajian Qur'annya, ada berjamaahnya, ada sholatnya, ada semua, ada silaturahimnya, banyak lengkap. Itu bagian dari nafahat, keuntungan-untungan, anugerah-anugerah yang Allah Ta'ala turunkan bagi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saking harusnya untuk bersiwak, Nabi berkata dalam riwayat waruya Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa beliau berkata begini, qala Rasulullah, Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan sabdanya ini sampai sekarang harusnya mestinya kita, kalau hadis itu sebenarnya kalau etikanya ketika ada terungkapkan hadis, bayangkan yang berkata itu adalah Nabi. Tapi kalau kita memakom situ susah ya, hadirkan. Sabdanya gini, laula nasyukka ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli shalah. Laula nasyukka, kalau saja aku tidak mengkhawatirkan, memberatkan kepada umatku, la amartuhum bisiwak, niscaya aku perintahkan mereka untuk melakukan siwakan fi kulli sholatin, di dalam setiap sholat. Kalau saja Nabi tidak mengkhawatirkan ini menjadi wajib, pengennya ini diperintahkan, siwak ini pengennya diwajibkan, pengennya Nabi. Cuma kalau sudah begitu nanti hukumnya jadi wajib, kalau tidak bersiwak berarti dosa. Kalau dosa ya kasihan juga, daripada ini menjadi wajib mendingan gak usah wajib aja. Jadi sesuatu itu kadang jangan bersifatnya wajib lah, diharuskan, kalau bisa jangan gitu, dianjurkan gitu ya, biar ada longgar gitu orang itu, biar nggak merasa tertekan. Kalau haram ya, kalau orang dulu mah pamali gitu ya, mungkin ada hukum makruhnya, ada apa, tapi orang dulu lebih ke membahasakan dengan bahasa yang tidak terlalu berat. Sebenarnya ada hukumnya. Siwakan gitu maunya Nabi begitu, diwajibkan. Tapi kalau sudah wajib, gimana hukumnya nanti? Kayak tarawih gitu, kalau Nabi mau terusin bisa jadi sampai fullnya Ramadan dilakukan oleh Nabi. Tapi beliau kan tidak melakukan sampai lebih dari 1 minggu, tidak apa, 5 hari atau berapa hari itu ya, karena mengkhawatirkan kalau sudah terbiasa dilakukan oleh Nabi, rutinitasnya dilakukan oleh Nabi, itu bisa jadi hukumnya jadi wajib. Lah hukum wajib itu bukan enak bagi yang tidak melakukannya. Kalau yang bagi melakukannya santai-santai aja yang mendapatkan taufik. Khawatirnya yang tidak melakukan itu malah mendapatkan dosa. Yang itu yang diingat-ingat oleh Nabi. Ternyata Nabi tidak mau membebani umatnya. Begitu agungnya bersiwak, tapi beliau pun tidak mau memerintahkannya menjadi wajib. Karena begitulah, kalau sudah terjadi hukum wajib, resikonya adalah dosa. Makanya dalam kehidupan kita pun nanti jangan terlalu ada penekanan ya, sehingga ruang batas geraknya sangat sempit, sehingga ketika dilakukan terjadi pelanggaran. Paling enggak ketika melakukan himbauan atau anjuran itu biar ada longgar dikit gitu ya. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata, umirtu bisiwak, aku sebenarnya diperintahkan Allah Ta'ala untuk melakukan siwak. Siwak yang paling utama dengan kayu arok itu, kayu arok ya. Berarti kalau lingkar kan gini, kayak angka 8 gitu. Atas kanan ke bawah, ke atas kiri, ke bawah kiri, ke atas, putar lagi ke atas kanan, ke bawah kiri, ke bawah kanan, ke atas kiri, 3 kali. Langsung kena langit-langit lidah, biar pasih juga. Mahrojnya biar bagus. Kanjeng Nabi diperintahkan untuk bersiwak, hatta khosyitu, sehingga aku mengkhawatirkan ayuk taba alayya, bahwa hukum siwak nanti akan dipardukan kepada Nabi. Kalau sudah dipardukan kepada Nabi, bisa jadi merembet nantinya dipardukan kepada umatnya. Mulanya kadang ulama-ulama itu tidak melakukan segala kesunatan itu dengan full semua, karena khawatirnya ya tadi, umat ada yang selalu ngikutin dia. Oh, kalau sudah diikutin terus nanti dikiranya jadi wajib. Dalam berkaitan dengan puasa, Nabi pernah 2 hari nggak makan. Umatnya mau ikutin, jadi puasa nih sahur, nanti sore nggak buka sampai malam, besoknya nggak sahur, nggak makan, nggak apa, langsung sambung lagi. Berarti hari apa sekarang? Selasa. Kereboknya itu dari Selasa pagi ini sampai Rebo sore nggak makan, namanya puasa wisol. Itu pernah dilakukan Nabi, nggak buka.
Itu bagi umatnya hukumnya malah haram. Itu hanya khusus ya, gak boleh kayak gitu. Kecuali sekarang puasa ya sampai maghrib nggak batal. Biasanya orang yang suka wiridan apa ijazah mati geni atau apa ya, disambung lagi sampai malamnya, subuhnya baru buka, itu mah boleh subuhnya baru buka. Tapi kalau disambung lagi besok hari Rabu, ini Selasa, besok Rabu disambung lagi gak makan, namanya puasa wisol, disambung 2 hari, itu hukumnya haram malah. Padahal Nabi melakukan, tapi bagi yang lain nggak boleh. Sahabat hampir melakukan, jangan ditiru, itu bahaya dan berbahaya, sehingga hukumnya diharamkan. Wisol itu hanya khususan Nabi. Itu istimewanya Nabi kita Muhammad SAW, begitu memperhatikan umatnya. Oleh karena itu wajiblah kita bersyukur menjadi umatnya beliau, dan semoga selalu kita dimudahkan untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau sebagai wujud ittiba kita kepada beliau, sebagai wujud cinta kita kepada beliau. Semoga Allah mudahkan. Ilafi wal barakah. Al-Fatihah. Ya kan nabut yang kami sayang dan dari nanti yang kamu Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.